Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa yang mau? Oke, Ian maju ke depan. Semuanya berdiri. Berdiri, semuanya berdiri. Bapa Putra yang kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Oke, semuanya tetap berdiri dulu ya. Oke. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebelum kita lanjut ke materi kita, Ibu meminta Chelsea maju ke depan dan memimpin kita menyanyikan lagu wajib. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
menginginkan sesuatu berarti itu tidak akan tercapai kecuali kita harus bekerja. Yang berikut kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu apa? Peserta didik mampu menjelaskan kegiatan ekonomi. 2. Peserta didik mampu menjelaskan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, jadi ketiga kegiatan itu yaitu yang pertama kegiatan produksi. Produksi itu berarti menghasilkan. Produksi itu menghasilkan barang. Terus yang berikut itu kegiatan distribusi. Distribusi itu kegiatan mengenai penyaluran barang atau orang yang mengantar barang. Terus yang kegiatan yang ketiga itu adalah konsumsi. Konsumsi itu kegiatan menghabiskan barang atau memakai barang. Jadi dari ketiga kegiatan itu yang pertama produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang. Terus distribusi. Distribusi itu kegiatan mengenai penyaluran barang atau orang yang mengantar barang. Penyaluran barang atau orang yang mengantar barang itu disebut kegiatan distribusi. Terus yang ketiga itu kegiatan konsumsi atau menghabiskan barang. Dari ketiga kegiatan ini termasuk kegiatan ekonomi. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya ingin tanya kalian dulu, apa itu kegiatan ekonomi? Siapa yang tahu? Saya tahu. Rizky. Kegiatan ekonomi adalah semua pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi itu yaitu semua pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi semua kegiatan atau pekerjaan itu termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kita semua itu harus bekerja dulu. Ketika kita menginginkan sesuatu, berarti kita harus bekerja terlebih dahulu. Baru kita mendapatkan apa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Terus yang berikut, kegiatan ekonomi. Ada berapa kegiatan ekonomi tadi? Ada berapa? 3. Yang pertama itu Produksi, distribusi, konsumsi. Oke, jadi ada 3 kegiatan ekonomi. Produksi tadi Ibu omong itu apa? Produksi itu kegiatan untuk apa? Menghasilkan. Oke, jadi kegiatan yang pertama itu adalah kegiatan produksi. Kegiatan
manusia. Oke, jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan menambah barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tujuan dari kegiatan produksi itu adalah memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan ini dimaksud dengan ketika kita menghasilkan sesuatu. Ketika kita menghasilkan sesuatu, misalnya kita buat keripik, terus kita menjual, berarti uangnya kita dapat uangnya. Uangnya itu termasuk keuntungan yang kita dapatkan. Terus yang berikut, hasil dari kegiatan produksi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu adalah produksi barang. Contohnya seperti produksi mesin pembuat cat dan produksi roti. Dan yang kedua itu jasa. Contohnya jasa kecantikan, jasa perawatan, dan jasa pariwisata. Misalnya di sini kita punya tempat pariwisata itu di mana? Di Wade. Jadi ketika orang lain pergi pesir di Wade, berarti harus ada orang yang jaga di bawah supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, yang berikut mengenai faktor-faktor produksi. Ada yang tahu faktor-faktor produksi? Chelsea. Tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Oke, faktor yang paling pertama adalah sumber daya alam dulu. Harus ada sumber daya alam atau kekayaan alam. Sumber daya alam dulu, baru tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Misalnya kita mau mencetak batu bata. Ketika kita mau mencetak batu bata, jadi yang kita butuhkan pertama itu adalah alamnya itu yaitu tanah. Kita butuh tanah. Ketika ada tanah, berarti harus ada orang yang mengelola, berarti tenaga kerja. Orang yang mengelola itu termasuk tenaga kerja. Terus ketika sudah ada sumber daya alam, terus tenaga kerja juga sudah ada, terus kita membutuhkan modal. Ketika kita sewa orang untuk bekerja, untuk membuat batu bata, berarti kita harus sewa orang, berarti kita harus keluarkan uang, berarti kita harus butuh modal. Terus yang ketiga, yang berikut itu kewirausahaan. Kewirausahaan itu menyangkut keahlian dalam membuat atau mencetak batu bata. Contoh yang berikutnya, misalnya kita mempunyai kekayaan alam di hutan, misalnya kayu. Ketika kita mau membuat atau kita menginginkan atau membutuhkan kursi, meja, dan lemari, berarti kita harus mempunyai kekayaan alam yaitu ada di hutan, misalnya kayu. Ketika sudah ada kayu, berarti kita harus membutuhkan tenaga kerja untuk menebang kayu. Tenaga kerja. Terus ketika kita tidak mungkin orang menebang kayu secara manual, apalagi kalau besar tidak mungkin dan kita harus membutuhkan sensor atau mesin untuk menebang kayu. Berarti kita harus membeli minyak, isi minyak dulu baru bisa potong itu kayu. Berarti kita membutuhkan modal. Terus yang berikut itu kewirausahaan. Ketika kita ingin atau membutuhkan itu kursi, meja, dan lemari, berarti kita harus mencari orang yang ahli dalam membuat kursi, meja, dan lemari. Tidak mungkin kita membutuhkan itu tapi kita minta orang yang cetak batu bata yang buat itu, kan tidak mungkin Itu adalah kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu produksi. Yang berikut kita masuk ke kegiatan berikut, yaitu kegiatan
distribusi. Oke, kegiatan yang kedua yaitu kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan distribusi. Ada yang tahu pengertian dari kegiatan distribusi? Iya. Kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang, jasa, dan produsen kepada konsumen. Oke, jadi kegiatan distribusi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen atau orang yang melakukan kegiatan produksi ke konsumen atau pemakai. Oke, yang berikut itu mengenai tujuan dari kegiatan distribusi. Oke, sebelum kita masuk ke tujuan kegiatan distribusi, Ibu harapkan teman-teman kalau perhatikan ke depan, jangan gila ya. Yang berikut itu mengenai tujuan kegiatan distribusi. Tujuan kegiatan distribusi itu untuk apa? Rizky. Tujuan kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar produk bermanfaat, tersedia dan menjangkau pasar yang luas serta menjaga kestabilan perusahaan ekonomi. Jadi tujuan kegiatan distribusi itu adalah menyalurkan barang. Tujuan utama itu adalah menyalurkan barang dari produsen atau orang yang melakukan kegiatan produksi ke konsumen atau pemakai. Terus yang berikut itu faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan distribusi? Faktor apa saja? Chelsea. Faktor yang mempengaruhi distribusi meliputi karakteristik barang, kondisi pasar, konsumen, dan lokasi, dan peran perantara distributor. Oke, faktor yang pertama itu adalah karakteristik barang. Karakteristik barang di sini yang dimaksudkan adalah kualitas barang. Kualitas barang. Kualitas barang. Apakah barang itu tahan lama atau tidak? Terus dia bagus atau tidak? Itu termasuk dengan kualitas barang atau karakteristik barang. Terus kondisi pasar. Kondisi pasar di sini yang dimaksudkan adalah jarak antara konsumen dan lokasi. Jarak antara kita yang pembeli dengan lokasi pasar. Terus yang berikut itu adalah peran perantara atau distributor. Peran perantara di sini contohnya seperti kurir paket, mereka yang mengantar. Mereka yang mengantar itu disebut distributor. Distributor bukan distribusi. Kegiatannya adalah kegiatan distribusi. Terus orang yang mengantarkan hasil itu disebut distributor. Terus dalam kegiatan distribusi memiliki beberapa cakupan. Di antaranya itu yang pertama pembelian, terus pemilahan dan pengelompokan barang, terus pembungkusan dan penempatan, terus penggudangan serta pengangkatan dan pengangkutan. Yang pertama itu pembelian. Pembelian di sini mereka turun langsung, mereka membeli barang baku langsung. Misalnya mereka membuat keripik singkong, berarti mereka harus turun ke petani singkong. Untuk pertama itu mereka membeli ubi dulu. Ketika mereka membeli ubi, habis datang mereka kupas itu ubi, baru iris, baru membuat apa? Membuat keripik. Membuat keripik, terus mereka antar, misalnya antar ke kios-kios untuk menjual. Mereka yang mengantar itu disebut distributor. Orang yang mengantar barang berarti disebut distributor.
kita yang membeli, berarti kita konsumen. Contoh lain tarik ubi itu pertama mereka turun langsung ke petani singkong, terus mereka beli ubi datang, terus mereka iris, mereka simpan di dalam kertas. Simpan di dalam kertas itu termasuk pengepakan. Terus pengangkatan dan pengangkutan itu mereka antar ke kios untuk dijual. Itu termasuk pengangkatan dan pengangkutan. Oke. Yang berikut kita masuk ke sistem distribusi. Yang pertama itu sistem langsung. Langsung berarti orang yang memproduksi itu langsung sendiri menjualnya. Mereka yang membuat itu mereka langsung menjualnya. Misalnya di sini kita punya di sini, misalnya orang menjual sayur, berarti mereka menjual sayur itu berarti mereka sendiri petik di mereka punya kebun, mereka sendiri yang pergi petik di kebun, terus datang mereka sendiri yang menjual, terus kita ke sana, kita beli di mereka sendiri itu termasuk di sistem distribusi langsung. Atau contoh lain, misalnya tukang bakso, dia mendorong gerobaknya, terus menjual baksonya di pinggiran, terus kita ke sana kita beli, berarti itu termasuk distribusi langsung. Terus yang kedua itu semi langsung. Semi langsung itu misal contohnya adalah pabrik mobil. Mereka yang melakukan pabrik, mereka sendiri yang melakukan pabrik. Terus mereka sendiri yang turun atau mereka sendiri yang antar ke tempat mereka punya sendiri untuk dijual. Itu termasuk semi langsung. Terus yang ketiga itu adalah tidak langsung. Misalnya tadi contoh, misalnya penjual sayur. Contohnya penjual sayur, dia penjual sayur, orang lain yang menanam itu sayur, terus kita yang pergi beli datang baru kita jual lagi ke orang, berarti itu termasuk distribusi tidak langsung. Atau contoh lainnya seperti penjual beras, dia yang turun langsung ke sawah, terus dia membeli padi itu dulu, habis ke giling atau di mall, habis itu baru dia jual di pasar, itu termasuk distribusi tidak langsung. Oke, yang berikut kita masuk ke kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Ada yang tahu pengertian dari kegiatan konsumsi? Iya. Konsumsi adalah merupakan kegiatan yang dilakukan orang untuk menghabiskan atau mengurangi barang dan jasa. Oke, jadi kegiatan konsumsi itu adalah orang yang melakukan atau menghabiskan dan atau mengurangi barang. Jadi kalau kita yang menghabiskan barang itu termasuk kegiatan konsumsi. Contohnya seperti kita makan nasi, itu juga termasuk kegiatan konsumsi. Pakai sepatu baru, berarti itu termasuk kegiatan konsumsi. Jadi kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang untuk menghabiskan atau mengurangi barang dan jasa. Oke, tujuan utama konsumsi itu apa? Chelsea. Tujuan utama konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kepuasan atau kesejahteraan. Oke, tujuan utama konsumsi itu adalah memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kita mau makan nasi, berarti kita harus membeli beras dulu, datang baru kita masak, baru kita makan. Itu adalah kebutuhan dasar. Terus mencapai kepuasan di sini dimaksud ketika kalian ingin makan mie. Kalian ingin makan mie. Terus kalian tidak punya uang, itu kalian kesel. Terus kalian juga tidak bisa makan. Kalian merasa puas tidak? Tidak. Dan ketika kita menginginkan sesuatu, berarti kita harus bekerja untuk mendapatkan uang, baru kita bisa membeli dan kita menikmati itu, baru kita merasa puas. Oke, faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi itu apa saja? Yovin.
keuangan. Kita ada uang atau tidak? Itu mengenai tingkat pendapatan. Terus tingkat harga barang. Ini mengenai proses tawar menawar barang. Ketika kita pergi ke pasar, ke sana kita harus tawar menawar barang dulu. Kita tawar dulu sesuai dengan uang yang kita bawa. Oke, itu adalah ketiga kegiatan ekonomi. Ketiga kegiatan ekonomi itu yang pertama adalah apa tadi? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kegiatan untuk apa? Menghasilkan barang. Terus kalau distribusi, oke, penyaluran barang. Kalau konsumsi, menghabiskan barang. Oke, itu adalah materi kita pada pagi hari ini tentang kegiatan ekonomi. Halo. Halo. Oke, sekarang Ibu mau tunggu Ibu tanya kalian dulu. Apakah tadi menurut penjelasan Ibu tadi kalian sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti atau belum? Oke, kalau sudah mengerti kalian harus membuktikan lewat lembar kerja kalian yang sebentar Ibu bagikan. Sekarang kalian duduk berkelompok dulu. Duduk berkelompok. Angkat, Jun, angkat. Oke, sudah semua? Sudah duduk berkelompok? Oke, kalau sudah duduk berkelompok, sekarang Ibu mau membagikan lembar kerja kalian untuk kalian bisa mengerjakan. Tadi kan kalian sendiri sudah kasih tahu Ibu bahwa kalian sudah memahami apa materi yang Ibu ajarkan. Dan sekarang kalian harus membuktikan di lembar kerja kalian bahwa kalian sudah mengerti. Di lembar kerja kalian situ ada dua tugas. Tugas yang pertama itu coba semua perhatikan dulu. Perhatikan ke depan dulu. Semuanya perhatikan ke depan dulu. Tugas yang pertama itu disuruh kalian mengamati gambar di situ. Mengamati gambar di situ. Di gambar itu mereka buat apa saja. Mereka melakukan kegiatan apa saja di situ. Terus kalian menjawab pertanyaan yang di bawah. Jelaskan bagaimana proses kegiatan ekonomi pada skema gambar tersebut. Terus yang kedua, faktor produksi apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan di atas. Tadi di atas gambar itu termasuk kegiatan apa. Terus kalian harus cari dia punya faktornya yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Terus yang ketiga itu mereka tanya tujuan dari kegiatan di atas itu apa? Itu untuk tugas pertama. Terus yang berikut, tugas kedua. Tugas kedua di situ juga ada gambar. Ada 4 gambar di situ. Dari keempat gambar itu kalian harus memilah mana yang termasuk kegiatan produksi, mana yang termasuk kegiatan distribusi, dan mana yang termasuk kegiatan
kelompok, bukan per orang. Ada penilaian per orang juga, itu mengenai keaktifan dalam bekerja kelompok.
istri, Masuki, karakteristik,
Kalian masing-masing kelompok maju presentasikan ke depan. Yang pertama dari kelompok 1, silakan maju. Mau buku ya? Terus sebentar kalau ada pertanyaan dari kelompok lain kalian bisa tulis. Sini. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan ekonomi. 1. Jelaskan bagaimana proses kegiatan ekonomi pada skema gambar di atas. Jawaban 1. Kayu di hutan, menebang kayu, kayu gelondongan, penggergajian kayu, antar ke toko mebel dan kayunya dijadikan atap rumah. 2. Faktor produksi apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi di atas? A. Faktor alam, B. Faktor tenaga kerja, C. Faktor modal, D. Faktor kewirausahaan. 3. Apa tujuan kegiatan produksi di atas? Tujuan kegiatan produksi memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan, dengan tujuan akhirnya mencapai kemakmuran, yaitu keadaan di mana jumlah alat pemuas kebutuhan cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu untuk tugas pertama. Untuk kelompok 2, tugas pertama ini bagaimana? Rasa pas atau tidak? Pas atau tidak? Pas. Oke. Lanjut ke 2. Sebentar baru itu beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Kegiatan produksi, menanam kol dan memanen kol. Tujuan produksi memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan, dengan tujuan akhirnya mencapai kemakmuran, yaitu keadaan di mana alat pemuas kebutuhan cukup dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi barang dan jasa. Kegiatan distribusi, mengirim kol, menjual kol, membeli kol. Tujuan distribusi, kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar produk bermanfaat, tersedia dan menjangkau pasar yang luas serta menjaga kestabilan perusahaan dan ekonomi. Faktor distribusi yang mempengaruhi distribusi yaitu karakteristik barang, kondisi pasar, konsumen dan lokasi dan perantara distributor. Kegiatan konsumen, mengkonsumsi sayuran. Tujuan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai kepuasan atau keteraan. Faktor
faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi antara lain tingkat pendapat dan tingkat harga barang dan jasa. Sekian dan terima kasih. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Sekarang itu memberi kesempatan kepada kelompok 2. Jika ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Oke, Chelsea, tulis, satu orang tulis pertanyaannya. Apa dampaknya jika salah satu kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? Apa dampaknya jika salah satu kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik? tidak berjalan dengan baik? Dampaknya apa? Kalau sudah ada jawaban, kalian bisa menjawab memang. Sudah ada jawaban, berarti kalian bisa menjawab memang. Sudah ada jawaban atau belum? Sudah ada jawaban, berarti kalian harus bisa menjawab memang. Dampak. Jika salah satu kegiatan terhambat, maka kegiatan ekonomi secara keseluruhan bisa terganggu. Misalnya, jika distribusi macet, maka barang tidak sampai ke konsumen dan produsen tidak mendapat keuntungan. Oke, itu adalah jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2, bagaimana? Rasa puas atau tidak? Oke, sekarang baik kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 persilakan kembali. Sekarang kelompok 2. Persilakan maju ke depan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan ekonomi. Jawablah pertanyaan sesuai gambar di atas. 1. Jelaskan bagaimana proses kegiatan ekonomi pada sejumlah gambar di atas. Ketika hutan untuk menebang kayu, mencari kayu gelondongan, menggajar kayu, dan pergi ke toko mabel pembeli untuk membuat rumah. 2. Faktor produksi apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi di atas? A. Faktor alam. B. Faktor tenaga kerja. C. Faktor modal. D. Faktor kewirausahaan. Nomor 3. Apa tujuan kegiatan produksi di atas? Memenuhi kebutuhan manusia dan meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan dengan tujuan akhirnya mencapai kemakmuran, yaitu keadaan di mana jumlah alat pemuas memenuhi kebutuhan manusia. Sekian dan terima kasih. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Tidak. Berarti sudah pas semua nih? Sudah. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, menurut hasil kerja kalian tadi, berarti kalian sudah memahami apa yang telah Ibu sampaikan, memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Terus kalian bisa buat kesimpulan? Ada yang bisa buat kesimpulan? Bisa tidak? Ada. Oke, Chelsea. Kegiatan ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.
Ketiga, kegiatan ini saling berkaitan dengan membentuk satu kesatuan sistem ekonomi. Oke, ada yang lain? Ada Oke, Rizky. melalui kegiatan produksi barang dan jasa dihasilkan. Kegiatan distribusi memastikan barang tersebut sampai ke tangan konsumen, dan kegiatan konsumsi terjadi ketika barang digunakan oleh masyarakat. Jadi ketiga kegiatan ekonomi ini dapat dipisahkan dan harus berjalan seimbang agar perekonomian tetap stabil. Oke, itu adalah materi kita mengenai kegiatan ekonomi. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama itu produksi, artinya menghasilkan barang. Terus yang kedua itu distribusi. Distribusi itu adalah penyaluran barang. Terus dan yang ketiga itu adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah menghabiskan barang. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, sekarang Ibu memberi kalian tugas untuk kalian, tapi ini tugas kelompok ya. Nanti kalian pulang ke rumah, terus nanti pas hari pasar begitu, kalian pergi pasar, kalian mengamati kegiatan apa saja yang terjadi di pasar itu. Apakah itu termasuk kegiatan ekonomi atau tidak? Kalau jika termasuk kegiatan ekonomi, kalian harus bisa mengetahui kalau kegiatan ekonomi apakah itu termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu adalah tugas kelompok. Nanti minggu depan kalian bisa mempresentasikan atau bisa kumpul di ibu atau di depan ibu. Sudah bisa? Sudah atau belum? Sudah. Oke. Sekarang semuanya berdiri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau mempertegaskan ulang mengenai kegiatan materi kita pada pagi hari ini tentang kegiatan ekonomi. Itu ada 3 tadi. Yang pertama tadi itu apa? Produksi. Terus apa lagi? Distribusi. Terus Konsumsi. dan apa lagi? Pas 3 saja toh? Ya. Oke, berarti hanya ada 3 kegiatan Ekonomi. Sekarang Ibu mau kita menyanyikan salah satu lagu ini dulu. Oke, dengar Ibu nyanyi dulu, baru kalian bisa ikut. Untuk kita nyanyi bersama. Nyanyi bersama saja. Oke. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1, ada produksi. 2, distribusi. Dan 3 itu konsumsi.
Aku percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan yang mengamalkan kita, yang datang dari sumber salib dan Maria, yang berkesasa dan berkesasa saya maafkan, yang bertempat hanya pada hari ketiga yang menyerahkan orang mati, yang dari surga adalah pada masa kuasa, dan surga datang dari dan mati. Aku percaya pada kesucian yang kudus, persekutuan pada kudus yang berdosa, kebangkitan pada kehidupan yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan dulu.